Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang manajemen media televisi di era digital. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yaitu ada pertama pengertian media televisi, yang kedua sejarah perkembangan televisi, yang ketiga fungsi dan karakteristik televisi, keempat adaptasi televisi dengan media digital, kelima analisis strategi digitalisasi televisi, keenam tantangan media televisi di era digital, dan yang terakhir ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Nah, di sini yang pertama ada pengertian media televisi. Televisi adalah salah satu bentuk media massa yang menggunakan teknologi penyiaran untuk menayangkan gambar dan suara kepada khalayak luas. Di sini, televisi bekerja dengan menerima sinyal audiovisual yang dikirim dari stasiun pemancar yang kemudian diterjemahkan menjadi gambar dan suara oleh perangkat penerima. Kemudian yang kedua ada sejarah perkembangan televisi. Televisi pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19, namun baru populer di kalangan masyarakat pada pertengahan abad ke-20. Nah, di sini dulunya televisi ada di era penyiaran analog, di mana televisi menggunakan sistem penyiaran dengan sinyal televisi ditransmisikan melalui gelombang radio. Penyiaran ini memiliki kualitas gambar dan suara yang sangat terbatas. Kemudian, transisi ke digital. Dengan seiring berkembangnya teknologi, televisi mulai beralih ke penyiaran digital yang memungkinkan gambar dan suara berkualitas lebih baik serta penggunaan pita frekuensi yang lebih efisien. Kemudian materi selanjutnya ada fungsi dan karakteristik media televisi. Nah, di sini adalah televisi adalah suatu media publik yang memiliki 3 fungsi, yaitu informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Karakteristik yang pertama, yaitu adalah visual dan audio. Media televisi mengandalkan perpaduan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan pesan, sehingga memberikan pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan media cetak. Kemudian yang kedua ada real-time broadcasting, yaitu banyak program televisi yang disiarkan langsung atau live seperti berita, olahraga, dan acara-acara khusus. Hal ini memberikan kecepatan dalam penyampaian informasi. Kemudian ada mass reach, yaitu adalah televisi memiliki jangkauan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai kalangan, baik di kota maupun di pedesaan, sehingga mampu menyampaikan pesan kepada audiens yang sangat besar. Kemudian materi yang selanjutnya ada adaptasi televisi dengan media digital. Nah, dalam adaptasi televisi dengan media digital yang pertama ada konvergensi dengan internet atau smart TV. Dengan adanya konvergensi dengan internet atau smart TV memungkinkan televisi untuk terhubung ke internet, memberikan pengalaman hiburan yang terintegrasi. Dengan smart TV, penonton dapat mengakses aplikasi streaming berselancar di internet, serta menggunakan berbagai fitur interaktif. Ini memungkinkan penonton untuk menggabungkan pengalaman televisi tradisional dengan fitur-fitur digital. Kemudian, analisis strategi digitalisasi televisi. Nah, yang pertama ada manajemen konten, di mana manajemen konten ini adalah inti dari strategi digitalisasi televisi. Banyak stasiun televisi membuat konten eksklusif untuk platform streaming mereka. Hal ini bertujuan untuk menarik audiens yang tidak lagi terikat pada jadwal siaran tradisional. Misalnya, HBO Max dan Netflix secara konsisten memproduksi serial dan film berkualitas tinggi yang hanya tersedia di platform mereka. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi ini menjadi elemen kunci dalam menghadapi era digital. Berbeda dengan televisi tradisional yang terikat oleh jadwal siaran, distribusi digital memungkinkan konten dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Di mana di sini telah dijelaskan perbedaan dari analog dan digital terestrial. Di mana di sini dalam digital analog dijelaskan bahwa pemancar digital tidak diatur secara langsung oleh jadwal siaran. Kemudian ada interaksi dengan audiens. Di era digital, interaksi langsung dan personal dengan audiens menjadi sangat penting. Ini mengubah model komunikasi televisi yang sebelumnya satu arah menjadi lebih interaktif dan dua arah.
Program televisi kini sering terintegrasi dengan media sosial seperti Twitter atau Instagram. Untuk berinteraksi secara real-time dengan penonton, penggunaan tagar atau hashtag, polling, dan komentar selama acara berlangsung memberikan ruang bagi penonton untuk merasa terlibat secara langsung. Kemudian yang keenam ada tantangan media televisi di era digital. Nah, di sini ada persaingan dengan media online. Dengan adanya media digital, memungkinkan dalam persaingan terjadi secara sangat sulit, yaitu karena adanya televisi yang harus bersaing dengan media digital seperti YouTube, platform streaming, Netflix, Disney Plus, dan lain-lain. Kedua, ada perubahan konsumen penonton, di mana generasi muda cenderung lebih memilih konten digital yang lebih fleksibel dan personal daripada menonton televisi tradisional. Kemudian di sini ada adaptasi dengan teknologi, di mana televisi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti TV pintar atau Smart TV dan layanan streaming yang menggabungkan fitur internet dengan televisi tradisional. Kemudian ada masa depan media televisi. Nah, di sini kita akan melihat konvergensi yang lebih besar antara televisi dan media digital, di mana televisi tradisional dan online saling melengkapi. Kemudian, televisi interaktif. Dengan perkembangan teknologi, televisi interaktif memungkinkan penonton untuk berinteraksi dengan program yang mereka tonton, seperti memilih sudut kamera dalam siaran olahraga atau berpartisipasi dalam polling secara real-time. Dengan materi terakhir yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Kemudian ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan, yaitu yang pertama ada pemanfaatan teknologi baru yaitu VR, AR, dan 4K, yaitu adalah televisi dapat mengembangkan konten yang menggunakan teknologi VR dan AR untuk menciptakan pengalaman menonton yang lebih imersif dan dapat disajikan dalam konten yang berkualitas 4K dan 8K terutama untuk acara olahraga, dokumenter alam, dan produksi film berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua ada pengembangan layanan over the top, yaitu adalah model berlangganan. Selain mengandalkan pendapatan iklan, televisi dapat beralih ke model berlangganan di mana pengguna membayar biaya bulanan untuk mendapatkan akses ke konten eksklusif atau bebas iklan.